Asik. Gue berdoa nih ya, semoga podcast kali ini berjalan lancar ya kan, nggak kayak kemarin ya kan. Assalamualaikum wanita Wardah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, alhamdulillah. Gimana? Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makeup udah on nih. Ya Allah, kita berdoa dulu ya, semoga podcast kali ini berjalan lancar, nggak kayak kemarin narasumbernya ya kan. Oh ya, balik lagi nih, ngomongin kita mau selanjutnya ya. Di sini balik lagi, kita nggak ada yang mau menyinggung ke siapa-siapa ya, ke arah sana ya. Tapi kalau ada yang udah tersinggung, apa maksudnya dia tersinggung sama kata-kata atau kalimat, ya mohon maaf. Ya, kita di sini cuma nggak ada maksud ya. Ini kan cuman buat podcast. Ya betul, alhamdulillah ada kata-kata ya kan. Nggak kayak kemarin nggak ke atas ya kan. Udah. Nah, di sini kan podcast kali ini nih ya kan. Podcast selanjutnya kedua, alhamdulillah. Gue mau ngebahas tentang tema kalau jodoh nggak kemana. Asik. Iya gak? Dalam banget. Kalau jodoh nggak kemana. Nah maksudnya gue pengen tahu dong, cerita dikit kali perjalanan percintaan lo tuh. Maksudnya gini ya, perjalanan percintaan lo yang emang lo udah dari dewasa ya, taruhlah dari zaman lo kuliah lah, jangan pas zaman lo cabe-cabean gonceng 3 ya kan. Gitu aja, kita mau pengen tahu kan, ini kan kayak pods yang kedua. Pengen tahu, ceritain dong apa sih pengalaman lo yang menurut lo tuh selama perjalanan pacaran lo tuh ada lah yang bisa lo ceritain ke kita semua, terus sampai akhirnya sesuai tema, jangan keluar dari tema. Kalau jodoh nggak kemana ya, asik. Mantan lo dulu deh yang sebelumnya. Guys, gimana ya? Kalau jodoh nggak kemana, nyeritain yang apa dulu nih? Ya pacaran lo, mantan lo, sampai akhirnya kan, ini for your information ya, ini nggak yang kayak kemarin nggak janda, ini udah punya anak bener, ini punya suami, punya laki. Alhamdulillah. Makanya ceritain dong, maksudnya perjalanan lo sebelumnya tuh kayak gimana, perjalanan percintaan lo. Sampai akhirnya lo tuh di titik lo pernikahan. Berarti kalau itu gue nyeritainnya ini dong, kayak misalkan gue pernah merasa sakit hati. Sampai akhirnya gue belajar, gue tegar. Iya, setegar apa? Setegar karan. Berarti itu mah dari zaman gue SMA. Oh, udah masuk ke cabe-cabean? Oh enggak, udah pensiun. Alhamdulillah. Boleh lu ceritain. Jadi biar nanti yang nonton tuh adalah motivasinya. Asik. Kenapa-kenapanya bisa diambil hikmahnya ya kan. Jadi ya dulu ya, zaman gue belum ketemu sama suami gue itu, ya pastilah semua orang pasti ngalamin yang namanya pacaran itu. Kita dari sekolah, dari yang namanya diduain, balik lagi kita maafin ya kan. Terus ini zaman lo sekolah nih. Okay. Sekolah lah. Kalau ketemu sama suami gue yang sekarang itu kan kuliah. Wah, oke. Berarti lo menjelaskan tentang lo SMA nih kan? SMA dulu. Asik. Wanita Wardah bersabda. Lanjut. Terus gue ya lumayan agak lama ya sekitar setahunan apa 2 tahun lah gue sama yang si SMA ini. Gue orangnya mungkin dibilang mah bodoh kali ya dulu ya, yang udah diduain, udah diduain tuh jelas-jelas. Kalau kata sekarang mah zamannya bucin. Iya kan, ya. Kalau sekarang mah bucin nih. Itu sampai gue diduain, ketahuan tuh kan. Kalau dulu zamannya kita gue minjem HP lu dong, gue mau SMS pacar gue nih. Dia kepancing dong ya kan. Enggak, gue belum punya pacar. Kayak di situ sakit hati. Gue nangis sampai ngeraung-raung. Lo kayak nggak dihargain, nggak nggak dianggap ya. Nangis sampai ngeraung-raung. Terus kalau kesini gue mikir, ngapain ya gue dulu begitu. Pas udah sekarang ya lo mikir ya. Terus udah kesini akhirnya kita. Itu lo pacaran berapa lama? Kayaknya kurang lebih 2 tahun deh. Soalnya kita putus nyambung gitu. Putus nyambung. Ini zaman SMA nih guys. Udah gue pinternya, baru gue udah nggak mau sama dia lagi gitu kan. Padahal udah emang dari temen deket dia pun udah banyak cerita. Dia tuh orangnya begini, dia tuh orangnya begini ya kan. Tapi gue tuh ya namanya orang ya namanya kan. Cinta ya kan, pada zamannya. Belum pinter. Iya. Sampai sekarang sih gue rasa juga belum pinter. Terus ya udah gue
udah sama dia, terus gue sama ada lah ya. Itu menurut gue, sebelum gue ketemu sama suami gue ya, sekali lagi sebelum gue ketemu sama suami gue pacaran sama dia yang menurut gue laki-laki, Bisa buat terakhir. bukan, Enggak. laki-laki yang sopan. Dalam arti Sopan. kata Dalam arti kata gue kenal sama dia, Mhm. dia orangnya dewasa. Dia orangnya dewasa karena dari Ini matang pada waktunya bukan nih? enggak lah. Karena dia umurnya udah dewasa ya. Oke. Dan dia ngajarin gue pun secara dewasa. Dan kita pacaran tuh benar-benar sehat, dan menurut gue pada saat itu Pacaran ya sehat. kan sekarang pacaran zaman sekarang kan ya begini lah ya. Ya. Kalau dulu jujur gue itu takut ya yang namanya pacaran kayak anak zaman sekarang itu, gue takut karena prinsip gue, perawan gue itu buat suami. Asik. Itu prinsip gue. Itu prinsip lo. Cuman kan kalau orang beda-beda ya. Beda-beda. Makanya gue kalau ngeliat orang pacaran zaman sekarang itu ngeri, serem. Ringan sedep say. Nah, itu menurut gue pada saat itu laki-laki yang sopan sama gue, dia ngejaga gue banget. Tapi emang belum jodoh. Dan dia ninggalin gue untuk selamanya. Ninggalin karena Dia meninggal. oh oke. Sakit ya kan. Ya. Terus nah udah dari situ gue Ketemu orang baru lagi. Sampai Oh, akhirnya enggak. Gue balikan sama yang kemarin. Balikan ternyata. Balikan gak ya? Gue lupa deh pokoknya ya. Terus ya, Tak udang susah. nah di situ kan gue udah mulai kuliah tuh, masuk kuliah Masuk kuliah. kan. Udah kuliah nih kan. Masuk kuliah. Emang pas banget gue baru masuk kuliah itu tahun 2012. Ketemu lah sama suami gue ini. Gue ngeliat dulu pertama ya kan, ngeliat. Saya itu Karena- dulu dong. Say hello dulu dong sama suami. Iya. Karena gue tipe cowok tipe gue itu tinggi, badannya ya profesional lah ya. Nah dulu dia begitu, nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Tapi tetap lah, gue cinta kok. Asik. Uang bulanan nambah kali. Gue dulu ngeliat nih cowok keren nih gitu ya kan, tinggi ya kan. Itu posisinya dia udah ngedeketin lo lu Enggak, gue ngeliatin dia duluan. Oh, murce ya kan? Iya, murce. Tapi ternyata kalau pas gue udah, dulu kan gue sempat cerita-cerita tuh dulunya, kita siapa sih yang kamu yang duluan nih yang ngedeketin aku. Oh, Enggak, lu cerita ke laki lo. flashback Oh, nih. flashback. Ternyata dia juga udah ngeliatin gue. Oh, udah ya sama-sama kan. ngelirik. Dan ternyata juga dulu itu dia pernah ada deket sama cewek, jemputnya ke sekolahan gue. Tapi emang yang namanya belum jodoh kali ya, iya, ketemunya belum saat itu, ya ketemunya pas di kuliah. Ya udah di situ bukan gue yang kenalan sama dia, tapi gue kayak dikenalin gitu sama temennya dia. Karena temennya dia itu pacaran sama temen gue pada saat itu. Oh, oke. Akhirnya kita Tapi lu kenalan. sebenarnya niatnya pengennya kenalan sama dia kan? Ya, sama si iya, laki lu kan? kenalan. Ternyata lu dikenalin sama temennya. Bukan, maksudnya temennya dia itu ngenalin gue sama laki gue. Oh. Jadi bukan yang laki gue nyamperin, "Hai, kenalan gitu." Enggak. Itu ya udah kita kenalan, tapi ya mungkin karena dia masih malu kan, terus di situ juga dia lagi ngejalanin organisasi. Ya udah, kita jadiannya tuh setelah acara inaugurasi gue kelar. Berarti Baru tuh lu gue semester jadian. berapa tuh kira-kira? 2012 baru masuk. Oh, baru masuk. Dulu tuh masuk bulan Juni ya. Ya, Tahun gua ajaran lupa baru, deh. pokoknya bulan Juni Juli, Desember gue jadian. Aduh, buru-buru sekali ini 2012. anaconda. PDKT-nya tuh lama, 1 bulanan. Oh, PDKT lama. Lama. Oh. 1 bulan, lama nggak ya 1 bulanan? Enggak sih. Enggak sih. Ya begitulah pokoknya ya. Tapi beda-beda sih orang nah ya. Ada yang PDKT nggak pakai PDKT ya kan? Ta'aruf katanya. Iya, taruh. Nah, terus sampai akhirnya lo ini kan udah ceritain lo zaman kuliah kan, udah masuk ke laki lo. Kan lo pernah sempat cerita sama gue, lo akhirnya putus nih sama dia. Oh iya. Ya kan? Itu ya mungkin apa ya? Kejadiannya tuh seperti apa? Kenapa bisa seperti itu gitu loh? Gue juga bingung ya, kenapa ya? Gue putus
setelah gue pacaran sama dia tuh 4 tahun kalau nggak salah. Oh, setelah 4 tahun lo putus sama dia? Iya, 4 tahun gue putusnya nggak lama, cuma 3 bulan, 2 bulan apa 3 bulan. Iya, tapi itu kan kalau buat orang yang sayang itu kan lama, say. Iya kan? Tapi ya Tapi kan kita tetap komunikasi oh, baik-baik. lo tetap komunikasi selama waktu 2 bulan 3 bulan itu. Ya karena ya namanya orang putus ya baru-baru putus ya. Apalagi kan kita putusnya kan kayak rada ada marah dikit ya kan. Nah, Ego lah ya. nah dia tetap ngontek tuh, tapi ya namanya orang masih gede kali ya. Ya gue nggak Bentar begitu gue potong. Tapi di saat lo putus itu, lo ada TP-TP ke orang lain nggak? Nggak ada. Bener-bener nggak ada nih. Bener deh. Oke. Ya kalau deket mah ya paling ya deket gitu aja, nggak sampai yang gimana-gimana. Dan lo berpikir ketika lo udah putus itu lo nggak akan pernah balik lagi sama ini laki? Gue lupa ya. Waktu itu gue sempat mikir kayak gitu apa enggak, cuma gue lupa. Ya udah dari situ terus ya mungkin yang namanya udah jodoh kali. Bener. Ya udah kita dari putus itu 3 bulan gue silaturahmi itu ketemu, terus kita jalan, terus dia ngajak balikan, gue bilang kita ngalir aja gitu, ngalir aja. Jadi ibaratnya kata ngalir itu sama aja kayak ngebangun hubungan yang baru. Iya. Jalanin lagi yang baru. Karena kenapa gue iyain hubungan yang baru, karena menurut gue hubungan gue itu di 4 tahun sebelumnya jadi hidup setelah udah yang baru. Gue putus. Jadi kayak putus tuh ada berkahnya gitu loh. Oh ya, jadi dia dikembalikan dengan versi dia yang baik lah ya. Yang lebih baik. Ya, lebih baik iya kan? Karena ya pembelajaran. Karena kan buat ngebangun ke depannya ya. Iya, kedepannya betul. mau seperti apa. Masa mau pacaran terus. Nah, maka dari itu kan kita bilang temanya kalau jodoh itu nggak kemana. Nah, balik lagi, mau lu pacaran sama siapapun, ternyata lu ujung-ujungnya di kuliah ketemu sama orang yang lu anggap pertama ya kayak nggak sengaja lah ya, ibaratnya sama-sama suka, ternyata sempat putus dan ternyata balik lagi dan sampai sekarang udah punya anak, doi udah punya anak. Itu dia, makanya itu pembelajaran sih sebenarnya ya. Yeah. Sebenarnya sesuatu yang dikejar itu sebenarnya nggak baik ya. Kalau terlalu mengejar itu enggak sih menurut gue, karena ya sepengalaman gue itu. Itu pas sepengalaman gue itu kayak yang tadi gue bilang, waktu SMA tuh gue nangis gitu, gue tuh pengennya jadian sama dia terus gitu kan, ternyata iya bukan jalannya. Ternyata lo dipertemukan lah pas dulu di kuliah yang emang ya udah lo anggap aja jalan pacaran lah ya, sampai akhirnya lo putus, lo biasa lagi sama dia, terus ketemu lagi dengan perhubungan yang baru, dia dikembalikan dengan versi dia yang baik ya kan, yang lebih baik ya, yang lebih baik, sampai akhirnya lo berjodoh di pelaminan. Alhamdulillah. Itu makanya dan ya setelah gue sama suami gue ini, ya ternyata emang dia juga laki-laki yang menurut gue ya, karena gue istrinya kan. Iya benar. Dia sopan banget sama orang tua itu. Karena itu pada dasarnya yang lo cari pertama dari laki itu sopan. Tanggung jawab sama omongannya. Karena dari pas yang gue denger cerita lo tadi kan, yang pas zaman SMA lo suka dia sopan juga kan. Iya, dia juga sopan. Dia enggak apa ya, enggak kan kalau laki-laki zaman sekarang itu ya tanda kan? kutip ya. Kalau dia enggak, kalau ya ibarat kata dia lempeng aja lah ya. Iya, lempeng. Alhamdulillah lempeng. Alhamdulillah. Makanya itu ya perawan gue buat dia gitu. Asik. Tapi dia juga perjaka dia buat gue. Nah itu sebenarnya ya, mereka sama-sama menjaga itu semua dan pada akhirnya mereka bertemu di satu sama-sama orang yang emang ngejaga ya kan, sampai akhirnya dipertemukan gitu kan ya. Tapi kan semua orang beda-beda ya, kalau lo dan suami lo seperti itu. Nah balik lagi, itu dia tema kita hari ini, jodoh itu nggak kemana-mana. Jadi pada intinya quote yang terbaik itu, segala sesuatunya kalau memang bukan buat kita, mau dikejar kayak gimana pun juga nggak akan ketemu ya. Tapi kalau misalkan emang itu udah takdir kita, jalan kita, mau kita kemana pun juga dia bakal balik. Nah itu dia. Nah mungkin lo bakal ngomong buat suami lo, ada ungkapan sesuatu, nanti kan pasti suami lo nonton atau keluarga dia nonton, nyokap bokap lo nonton, coba dong ucapin. Apa ya? Udah berapa tahun lo berumah tangga sampai akhirnya lo punya Arya? Kalau berumah tangga gue udah mau 3 tahun ya, 2018. Ya, ungkapin tapi kalau dong. kenal berapa ya?
2012 ke 2021 9 tahun. Udah matematika, pokoknya lu ungkapin aja sekarang. Mau 9 tahun ya. Udah ungkapin aja sekarang sama buat laki lo apa. Oh ya, ada. Asik. Buat Go, bentar. Go. Nih, lihat nih Go ya. Nih, lihat nih dia mau ngomong nih serius dari hati. Ayo. Enggak sih, gue sering ngomong juga sama iya. dia kan kalau misalkan lagi happy anniversary Iya. kan. Oh, masih ngucapin ya biarpun udah pernikahan gitu ya. Anniversary pernikahan. Tapi kadang suka lupa nggak? Iya lupa. Ya kan? Tahun kemarin aja emang gue sih lupa. emang begitu biasanya kalau udah lama kan suka lupa ya. Iya lupa. Ya udah, ngomong deh wanita Wardah. Suami aku Teguh Setiawan. Makasih udah jadi laki-laki yang sabar buat ngadepin istrinya yang pemarah. Ya. Pemarah kurang sabar ini. Tapi sabarnya dia sabar nggak ada batasnya. Bagus dong, lo alhamdulillah berarti ketemu orang yang seperti itu. Yang Alhamdulillah ibarat banget. kata sekarang tuh sefrekuensi lah ya. Dia nerima gue apa adanya. Dia tahu gue gimana, tahu jeleknya gue, tahu baiknya gue, tahu ya Semuanya tahu lah ya. Ya iyalah Makasih. orang sampai punya Arya ya kan. Kalau nggak butek sama lo ya lo nggak mungkin apa sekarang. Makasih udah mau nerima gue apa adanya, mau ngejalanin kita susah bareng. Nah, itu yang penting sih nak. Dari susah yang bareng, nol seneng bareng. sampai kita sekarang emang lagi ngebangun semuanya. Lagi ngebangun semuanya. Mulai dari Usaha, rezeki, mulai dari keuangan, mulai dari kita apapun lah sama-sama pokoknya. belajar tentang percintaan, rumah tangga. Ibarat kata lo ngejalanin semua dari nol bareng-bareng lah ya. Ya. Susah senengnya. Bilang love you dah buat pacarnya. Jangan lupa bikin dede. Ya udah, mungkin lo ada mau kata-kata buat penonton K-Pods gue yang kedua nih, kata-kata buat percintaan lah, maksudnya apa sih yang buat seseorang gitu loh. Ya ini motivasi ini sih dari gue ya, kalau emang kalian gak terima atau kalian mikir apa sih lo so tau banget itu ya, itu kan diri lo, beda orang. Ini kan menurut gue sekali lagi ya, menurut gue dari pengalaman gue, kalau emang lo si pria itu misalkan si pria itu Bentar, gue berdoa dulu ya Allah, semoga jawaban dia benar, nggak kayak orang yang kemarin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Si pria itu misalkan nyelingkuhin. Itu kan yang lebih ini ya, yang sekarang tuh gampang banget. Itu menurut gue itu mendingan gak usah balik lagi sama dia. Karena menurut gue orang yang udah selingkuh itu nanti kita maafin, belakangnya bakalan begitu juga. Mendingan lu cari yang baru, atau lu peduli sama diri lo sendiri. Karena kalau bukan lo sendiri yang peduli sama diri lo sendiri, siapa lagi? Betul. Itu kan menurut lo pribadi ya. Iya, menurut gue. Karena pribadi. Dulu lo pun begitu. Pengalaman gue dulu gitu. Bener, sesuatunya pokoknya intinya yang dikejar pun kalau emang bukan buat lu ya nggak bakal bisa lah, intinya gitu kan ya. Nggak usah maksain yang bukan kehendak. Ya betul. Ya udah, thank you so much wanita Wardah, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berdandan untuk kesini ya kan. Semoga nanti bikin dede ya kan, mumpung Arya udah tidur ya kan. Makasih loh anak ya, mudah-mudahan nanti kita ada K-Pod selanjutnya sama Teguh ya kan. Ya kan, menceritakan kehidupan lu selanjutnya. Sama Arya. Boleh. Sama Arya sama anaknya ya kan. Kita cerita semuanya dari lu pernikahan, dimulai dari pernikahan ya kan. Makasih ya Nak. Ya, sama-sama. Jangan bosan-bosan, jangan takut-takut. Pokoknya alhamdulillah konten kali ini lebih bermutu ya kan, kata-katanya ya kan. Alhamdulillah banget. Terima kasih loh Ana ya. Sampai ketemu lagi. Iya lupa. Pokoknya intinya apa yang kita bikin sekarang nggak ada menyinggung ke siapa-siapa. Ya kan? Ini kita cuma sharing, dia cuma sharing pengalaman dia, biar kalian tuh tahu hikmahnya tuh seperti apa ya kan. Ya balik lagi. Siapa tahu ada yang lagi nangis ya kan di Betul, sana. ada yang lagi nangis. Masih nangis. Bener, lagi meratapi nasib. Mendingan buka mata lebar-lebar, buka pintu lebar-lebar. Nah di luar masih ada banyak apa ya namanya? Iba enggak gini, jangan takut. Ikan di laut tuh masih banyak, ya kan? Jangan takut untuk memancing karena ikan di laut tuh masih banyak, masih penuh ya kan? Gitu aja. Ya udah. Makasih ya semuanya. Pokoknya dadah.